Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang survei. Jadi maksud saya survei adalah saya membuat sebuah survei singkat untuk minta tolong diisi oleh semua yang ada di sini. Tujuan dari survei ini adalah karena saya ingin mengetahui bagaimana keadaan teman-teman saat ini, apa keinginannya, apa impiannya, kondisi saat ini bagaimana gitu ya. Jadi saya ingin kenal dekat sama calon-calon partner bisnis saya. Oke, jadi ini survei yang sudah saya buat. Tolong dijawab sejujur-sejujurnya. Jadi, pertanyaan nomor satu, apakah Anda benar-benar memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik? Ya, ada teorinya sih kita akan jawab ya, saya mau berubah menjadi lebih baik. Tapi saya ingin teman-teman menjawab jujur. Bisa jadi sekarang teman-teman ada di zona nyaman gitu ya, dalam zona nyaman sehingga belum ada kepikiran untuk perubahan yang menjadi lebih baik gitu. Tapi ada juga teman-teman yang berubah karena memang benar-benar ingin berubah gitu, merasa bahwa kehidupannya dengan keluarga uh, ingin menjadi lebih baik, ingin mungkin ada yang dikejar-kejar utang mungkin ya, atau ingin ada target-target tertentu di dalam hidupnya, sehingga sedang mencari perubahan apa nih yang bisa saya lakukan, jadi saya mau berubah gitu. Tolong diisi sejujur-jujurnya. Nah, terus ini pertanyaan kedua. Coba ceritakan peristiwa atau kejadian apa yang menjadi titik balik dan membuat Anda ingin berubah. Jadi tolong dijelaskan saja kenapa Anda ingin bagian yang ingin berubah ya. Uh, Apa yang menjadi titik balik atau peristiwa-peristiwa, momen-momen apa yang membuat Anda ingin berubah gitu. Jadi udah saya singgung sebelumnya, ada yang saya ingin membangun rumah misalnya untuk keluarga saya, karena selama ini saya tinggal bersama orang tua saya dan saya tidak nyaman, itu menjadi titik balik saya. Atau ada yang merasa di hutangnya banyak gitu sehingga saya uh, mencari suatu jalan atau suatu bisnis untuk berubah menjadi lebih baik. Dijelaskan saja. Dan yang ketiga adalah coba ceritakan tentang posisi kehidupan Anda saat ini dan mengapa Anda ingin melakukan bisnis lain di samping pekerjaan utama Anda. Ya, kalau ini dijelaskan saja tentang posisi Anda saat ini bagaimana. Kalau saya adalah seorang pria berkeluarga dengan 2 orang anak, terus kemudian saat ini usia saya 33 tahun dan saya seorang dokter spesialis di daerah Lampung, dan kondisi kehidupan saya saat ini baik. Dan kenapa saya ingin melakukan bisnis di samping pekerjaan utama, karena saya merasa ketika saya praktek atau kerja, saya tidak punya banyak waktu untuk keluarga saya, sehingga saya ingin melakukan bisnis lain di samping pekerjaan utama saya, dengan harapan bisnis itu nanti akan menjadi jalan rezeki sehingga saya bisa mengurangi praktek saya. Itu saya. Nah, coba ceritakan tentang Anda. Terus yang berikutnya adalah coba ceritakan hari yang sempurna bagi Anda. Maksudnya hari yang sempurna, jadi apa sih yang kebayang sama teman-teman semua kalau punya uang uang banyak, dia bisnis jalan. Terus kalau yang hari yang sempurna bagi saya nih, jadi saya bangun di saya bangun di samping bangun terus kemudian tanpa mikir untuk pergi bekerja hari ini gitu. Tapi ngelihat penghasilan dari internet jalan gitu. Banyak maksudnya menghasilkan terus. Terus kemudian siangnya saya menjemput anak-anak, paginya mengantar anak-anak, siangnya menjemput anak-anak, terus kemudian sore jalan-jalan keluar bersama istri dan anak-anak, dan malam kemudian belajar bersama anak-anak. Jadi seharian itu hari yang sempurna bagi saya itu adalah bisa bersama dengan keluarga saya tanpa memikirkan penghasilan. Itu hari sempurna bagi saya. Oke, berikutnya adalah apa 3 impian yang sangat Anda inginkan dan berapa harganya.
dalam jumlah nominal rupiah ya. Jadi ini impian Anda apa? Misalnya kalau saya ingin pergi haji bersama keluarga gitu ya. Jadi saya, istri, terus kemudian anak-anak dan orang tua. Jadi ada 7 orang tua saya yang ibu sudah meninggal. Jadi dengan mertua 2 dan orang tua ayah 1, anak 2, saya dan istri saya, jadi 7 orang. 7 naik haji bersama. Kalau sekarang itu NH Plus itu mungkin anggap aja 100 juta, jadi 700 juta. Impian saya nomor 1, naik haji sekeluarga dengan harga 700 juta. Yang kedua, misalnya impian saya yang kedua adalah saya ingin memiliki rumah di pinggir pantai. Yang rumah saya sih di daerah Bali gitu ya, dengan pemandangan pantai, pasir putih, laut biru, langit biru, dan itu harganya kurang lebih ada sekitar 5 miliar gitu. Terus impian saya yang ketiga adalah ya saya ingin bebas waktu gitu. Dengan harganya, kalau saya bebas waktu itu saya memiliki penghasilan sebulan itu mungkin sekitar 100-200 juta. Nah, itu impian saya. Tentu impian Anda berbeda gitu. Mungkin ada yang Anda ingin impiannya melunasi hutang, nominal rupiahnya ya hutang Anda berapa, atau ada yang ingin impiannya membeli mobil, atau ada yang ingin impiannya mensekolahkan anak luar negeri. Beda-beda gitu ya. Terus kemudian silakan ditulis 3 impian yang sangat Anda inginkan. Terus kemudian berapa target penghasilan yang Anda inginkan 1 tahun ke depan. Kalau saya hitungnya itu adalah target penghasilan saya adalah 3 kali sampai dengan 5 kali penghasilan saya yang sekarang gitu. Jadi misalnya penghasilan saya sekarang adalah 1 juta, saya ingin tahun depan penghasilan saya itu sebulannya adalah 5 juta sebulan gitu. Tahu kalau misalnya penghasilan Anda 10 juta, ya tentu bulan depan pengennya 50 juta sebulan gitu ya. Tapi itu saya. Tapi kalau misalnya Anda punya visi yang lebih jauh, terus cara berpikir Anda jauh lebih besar, ya Anda mungkin penghasilan sekarang saya 10 juta, saya ingin 100-200 juta ke depannya. Silahkan tulis saja target penghasilan Anda. Nah, selain Anda sendiri, siapa saja yang akan merasakan keuntungan dengan bertambahnya penghasilan Anda? Kalau saya, yang merasakan keuntungan jelas adalah istri saya, anak-anak, terus kemudian orang tua, terus kemudian keluarga saya, semuanya akan merasakan keuntungan. Atau mungkin Anda punya komunitas gitu ya, ada masjid, atau mungkin ada yatim piatu yang Anda bantu selama ini, itu bisa menjadi merasakan juga keuntungan tambah penghasilan Anda. Terus kemudian berapa budget uang yang akan Anda sisihkan per bulan untuk menjalankan bisnis affiliate marketing. Jadi menjalankan bisnis affiliate marketing itu tidak gratis gitu. Jadi setiap bulannya kita ada budget yang kita keluarkan untuk mempromosikan penawaran-penawaran yang tadi sudah kita bahas. Kalau saya sendiri waktu awal dulu menjalankan bisnis affiliate marketing itu budget saya 1-2 juta per bulan gitu ya. Tentu itu 1-2 juta beda ketika saya menaikkan budget saya menjadi saat ini per bulannya ada sekitar 10-15 juta. Dan kemudian itu adalah modal awal yang sanggup Anda bayar untuk menjalankan bisnis affiliate marketing. Jadi di awal menjalankan bisnis affiliate marketing itu kita perlu modal itu digunakan nanti untuk menyiapkan websitenya, terus untuk offernya gitu ya, untuk penawarannya, itu semua ada modalnya. Tentu kalau modalnya 0-1 juta itu nanti akan terbatas, mungkin websitenya akan beda dengan yang punya modal 10-50 juta, offernya juga beda.
Dan yang terakhir, 1 tahun dari sekarang, perubahan apa saja yang Anda harapkan? Kalau saya 1 tahun dari sekarang, perubahan yang saya harapkan itu, saya ingin berubah. Yang jelas pertama dari sisi waktu, saya ingin mengurangi praktek dan lebih banyak waktu bersama keluarga saya. Dari segi finansial, saya ingin punya penghasilan pasif yang terus mengalir dari internet gitu ya, tanpa saya banyak terjun langsung di bisnisnya. Dan perubahan yang berikutnya, saya ingin ya keluarga saya juga merasakan perubahannya. Oke, ini surveinya tolong diisi. Nanti dari sini saya harap bisa tahu karakter teman-teman itu seperti apa. Oke, sekian dan terima kasih.